Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Yunuzula Humaira. Di video kali ini saya akan menerangkan mengenai tipe pajak dan dampak pemungutannya. Ada pun 5 materi yang akan dibahas, yaitu pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Dan terakhir, kesejahteraan yang hilang karena pajak. Dari kelima materi tersebut, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pengertian pajak langsung dan pajak tidak langsung dapat ditinjau dari dua segi, yaitu pertama dari segi tata usaha atau administrasi negara, dan kedua dari segi ekonomi. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita masuk ke pembahasan intinya, yaitu perbedaan dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak langsung ditinjau dari segi tata usaha negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak, dan pengenaannya dilakukan secara berkala, digerakkan pada waktu-waktu yang tertentu. Apabila ditinjau dari segi ekonomi, maka yang dimaksud dengan pajak langsung ialah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak tidak langsung menurut interpretasi tata usaha negara adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak, dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Pemungutan atau pengenaan pajak tidak langsung pada umumnya selalu dikaitkan dengan terdapatnya suatu transaksi, tindakan, ataupun kejadian. Misalkan tindakan yang berupa jual beli barang dikenakan pajak penjualan, tindakan dalam pengolahan barang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam arti ekonomi, yang dimaksud dengan pajak tidak langsung ialah pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Adapun contoh dari pajak langsung maupun dari pajak tidak langsung ini. Sebagai contoh dari pajak langsung ialah pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak rumah tangga, fair bonding, pajak dividen, dan MPO. Dan untuk contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, cukai, bea masuk, bea materai, bea balik nama kendaraan bermotor, bea lelang, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan negara. Di Indonesia, penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri berasal dari balik dari pajak dan penerimaan bukan atau PNPP. Dan ternyata penerimaan rutin yang berasal dari pajak merupakan bagian penerimaan yang terbesar. Meski pada awalnya penerimaan negara terutama berasal dari pajak tidak langsung, baru kemudian beralih ke pajak langsung. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena memang dalam kenyataannya penerimaan negara-negara yang sedang berkembang berasal dari sebagian besar adalah dari pajak tidak langsung. Sebaliknya, bagi negara-negara yang sudah maju, penerimaan pemerintah atau penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagian besar berasal dari pajak langsung. Peranan pajak langsung memanglah sangat penting, tetapi tidak berarti bahwa pajak-pajak langsung menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Sudah menjadi gejala umum bahwa suatu perekonomian yang semakin baik dengan sistem administrasi perpajakannya juga menjadi semakin baik, maka peranan pajak langsung akan meningkat pula. Sedangkan dan hal ini sulit dilaksanakan oleh negara-negara yang sedang berkembang karena memang sulitnya sistem administrasi dari pajak tersebut. Sedangkan bagi pajak tidak langsung, sistem administrasinya lebih sederhana. Misalnya saja dalam pemungutan atau pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak ini dapat dengan mudah dikenakan kepada penjual barang sebagai wajib pajak. Dan sebenarnya yang dimaksud oleh Undang-Undang Pajak Penjualan sebagai pemikul beban pajak adalah memang konsumen barang tersebut. Dan tentunya dari pajak tidak langsung ini ada kebaikan dan kekurangannya. Saya akan menyebutkan sedikit dari kelebihan dan kekurangan dari pajak tidak langsung ini. Kebaikan dari pajak tidak langsung ini, untuk anggaran pendapatan negara dapat dikatakan bahwa hasilnya lebih stabil jika dibandingkan dengan hasil dari pemungutan pajak langsung. Orang-orang yang penghasilannya kecil dan sukar untuk dikenai pajak pendapatan
dapat diikutsertakan dalam pengumpulan dana yang dikehendaki oleh pemerintah. Dan untuk kekurangannya dari pajak tidak langsung ini, kurang memenuhi rasa keadilan karena tarifnya bersifat regresif dan tidak progresif, di mana orang-orang yang penghasilannya rendah dikenakan pembayaran pajak yang sama besarnya dengan mereka yang penghasilannya tinggi. Sebagai alat untuk mendorong peningkatan produksi, pajak tidak langsung sukar dapat dirasakan pengaruhnya secara langsung oleh sektor-sektor produksi yang bersangkutan. Hal ini alasannya sama dengan di atas, yaitu bahwa berhasil atau tidaknya tujuan pemerintah itu tergantung kepada tinggi rendahnya elastisitas permintaan dan penawaran yang ada pada sektor yang bersangkutan. Itulah alasan-alasan mengapa negara-negara yang sedang berkembang cenderung untuk lebih banyak mempergunakan pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan rutin yang utama. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen. Pengaruh pajak dengan beberapa parameter tingkat kesejahteraan yang dapat disimpulkan menjadi dua. Yang pertama, penerimaan pajak memiliki hubungan negatif yang tergolong kuat terhadap jumlah penduduk miskin dan memiliki hubungan negatif yang tergolong sangat kuat terhadap presentasi jumlah penduduk miskin. Hasil ini relatif mendukung beberapa hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya di Indonesia. Meningkatnya jumlah penerimaan pajak secara umum memberikan ruang bergerak bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat social safety net, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang membuka kesempatan ruang kerja baru bagi para penganggur. Lalu yang kedua, pertumbuhan penerimaan pajak memiliki hubungan negatif yang tergolong lemah terhadap laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Kenaikan penerimaan pajak dari waktu ke waktu yang lebih rendah dibandingkan kenaikan jumlah penduduk miskin diperkirakan merupakan penjelas yang lebih rasional untuk menggambarkan temuan ini. Sebagaimana kita ketahui, yang paling rasional untuk menggambarkan temuan bahwa alokasi belanja negara relatif terbatas ruang lingkupnya. Sebagian besar dari anggaran belanja negara telah terserap untuk kegiatan belanja rutin, sedangkan belanja-belanja yang bersifat produktif relatif memiliki porsi kecil dalam postur APBN kita. Oleh karenanya, beban pajak penghasilan itu akan dapat didistribusikan untuk sebagian besar barang-barang yang dikonsumsinya. Sedangkan dalam hal pajak penjualan, tenaga beli akan berkurang dalam hubungannya dengan satu jenis barang yang terkena pajak penjualan tersebut, sehingga konsumen hanya akan mengadakan penyesuaian di sekitar harga barang yang lebih tinggi untuk barang tertentu itu. Selanjutnya kita masuk ke dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Pasar di sini terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Dalam pasar persaingan sempurna ini, sistem pajaknya terbagi menjadi dua, yaitu pajak penjualan per unit atau pajak spesifik dan pajak lump sum. Mengapa dengan dikenainya pajak penjualan per unit barang yang dijual specific tax dapat terjadi penggeseran beban pajak tersebut kepada konsumen? Jika pasar barang yang menjadi objek pajak itu merupakan pasar persaingan sempurna, maka masing-masing penjual atau produsen tidak akan dapat menaikkan harga barangnya secara sendiri-sendiri. Harga baru akan dinaikkan apabila para penjual bersama-sama berusaha menaikkan harga barang-barang yang dijualnya. Kemudian setelah dikenakan pajak yang bersifatnya spesifik, di mana pajak ini tidak hanya dikenakan pada satu perusahaan saja, tetapi pada seluruh perusahaan yang ada dalam industri itu, sehingga masing-masing perusahaan akan mengalami kenaikan dalam biaya variabelnya. Lalu pajak lump sum. Pajak yang bersifat lump sum artinya tidak tergantung pada besar atau sedikitnya barang yang dijual atau dihasilkan. Misalkan pajak lump sum itu sebesar $20. Dalam hal yang demikian, maka akan terlihat bahwa pajak itu hanya akan mempengaruhi besarnya biaya total dan bukan biaya variabel, sehingga tidak akan mempengaruhi besarnya biaya marginal, tetapi hanya biaya rata-rata saja. Biaya total rata-rata meningkat dengan adanya pajak lump sum. Tetapi, dengan jumlah yang semakin kecil dengan semakin banyaknya barang yang dihasilkan terjual, di lain pihak tampak bahwa biaya marginal tidak berubah dengan adanya pajak lump sum. Dengan demikian, maka harga tidak akan berubah dengan perpotongan antara harga garis harga dan biaya marginal tidak berubah, dan berarti bahwa beban pajak itu tidak dapat digeserkan pada konsumen barang tersebut. Lalu pasar monopoli. Dalam pasar monopoli hanya ada seorang penjual atau produsen tunggal, maka bentuk kurva permintaannya sama dengan kurva permintaan dalam industri. Adapun ciri yang membedakan antara pajak spesifik dan pajak lump sum ini. Kalau pajak itu bersifat spesifik,
maka baik kurva biaya rata-rata maupun kurva biaya marginal bergeser ke atas sebesar pajak per unit barang yang dijual atau dihasilkannya. Dan kalau pajak itu bersifat lamsam, maka akan menambah biaya tetap sehingga pengaruhnya terhadap kurva biaya marginal tidak ada dan hanya mempengaruhi besarnya biaya rata-rata sehingga hanya menggeser kurva biaya rata-rata ke atas. Lalu yang terakhir, kesejahteraan yang hilang karena pajak. Dalam hal suatu pungutan pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai pajak yang dapat dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan pajak itulah yang disebut dengan kesejahteraan yang hilang karena pajak atau welfare cost of taxation. Penting sekali membedakan secara jelas antara beban tak langsung akibat pajak, the welfare cost of taxation, dan biaya langsung akibat pajak, direct cost of taxation, dalam hubungannya dengan penarikan sumber-sumber produktif dari sektor swasta. Dengan mengetahui besarnya welfare cost, dapatlah dibandingkan antara pajak yang satu dengan pajak yang lain dan menentukan mana yang memberikan beban lebih besar kepada masyarakat. Sehingga dapat membuat berbagai alternatif lain di bidang perpajakan. Di samping itu, welfare cost dapat memberi petunjuk kepada negara agar mengalokasikan sumber daya produktif seefisien mungkin. Sudah selesai penerangan saya dari kelima materi mengenai tipe pajak dan dampak pemungutannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami dengan baik pula, sehingga menambahkan atau memberikan kita pengetahuan mengenai pajak, yaitu tipe pajak dan dampak pemungutannya itu tersendiri. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.